jadi hidup. Tuh. Selanjutnya, tantangan apa yang paling sering dihadapi Pop Darwis di lapangan, baik di internal maupun eksternal? Ya, tantangan yang internal dulu atau eksternal dulu ya enaknya ya. Internal. Kalau dari internal, yang namanya organisasi itu ya, ketuanya pengen maju, kadang anggotanya masih belum semangat ya, kurang kompak. Nah, di situ kita selalu upgrading, mengajak teman-teman dari kalangan pemuda, pelaku seni ya, kemudian UMKM, terus tempat wisata. Di sini ada Kalibacin, ada dermaga, ada Bendung Gerak Serayu. Kita selalu kolaborasi. Kita minimal meminta data, bukan meminta dana, tapi meminta data kunjungan. Yang mana kunjungan itu sebagai bukti kita karena mengaktifkan kegiatan wisata khususnya kepada pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten terkait visitasi atau kunjungan wisatawan yang datang ke sini sebagai bentuk kerja dari Pokderwis untuk pemerintah maupun stakeholder yang membutuhkan data. Tuh. Nah, karena kebanyakan mindsetnya pemuda di sini kalau pengen kerja hasil langsung maksimal ya, tidak Gen Z kan rata-rata pengen yang praktis instan ya. Kalau di desa wisata itu susah karena merintis, mempromosikan, kemudian mengkolaborasikan baru ada hasil. Nah, jadinya lama. Itu untuk internalnya kita selalu upgrading, dan untuk eksternalnya itu terkendalanya sebenarnya dari pemerintah regulasi. Regulasi terkait kita meminta eh, dana untuk pengembangan SDM atau pengembangan kompetensi yang ada di sub-sub wisata, tapi kadang dari desa anggarannya terbatas. Kita cari sponsorship dari yang lain. Ya. Kemudian eksternalnya lagi, sepinya peminat itu kadang sepi. Karena apa? Salah satunya kita masih lemah di pemanfaatan media sosial. Dan alhamdulillah berkat dari mahasiswa Amikom dan dari lembaga yang peduli terhadap desa wisata, bisa minimal kita eksis melalui sosial media desa wisata Tambak Negara, baik itu dari medsos TikTok, IG. Kita alhamdulillah sering post, dan semoga kedepannya bisa lewat sosmed lebih kredibel lagi, karena promosi yang paling murah adalah sosial media, yang mana adanya mahasiswa Amikom ini yang jelas berhubungan dengan IT ya, sama jaringan, bisa membantu kami di Tambak Negara khususnya desa wisata untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan wisata untuk memadukan antara unsur perguruan tinggi dengan pemberdayaan masyarakat khususnya di Tambak Negara. Selanjutnya, kerjasama apa saja yang dilakukan Pop Darwis dengan komunitas atau pelaku lokal? Ya, kerjasama yang sederhana sebenarnya itu kita mendata kegiatan-kegiatan, contohnya kesenian. Karena kita kerjasama dengan 5 sanggar. Sanggar Sabawana di Kalitanjung, Sanggar Sekar Melati di Ponjok, kemudian ada sanggar lagi di Ponjok Wetan, dan satu Cakrawangsa di Karang Dadap, Tunggak Putak. Nah, yang mana kelima sanggar ini kita kumpulkan, kita buat event untuk mengundang para wisatawan ke sini. Dan kemarin alhamdulillah dengan adanya event peresmian hidran ya yang ada di Bendung Gerak Serayu, alhamdulillah desa kita itu Tambak Negara menjadi tempat adanya pesta rakyat mendatangkan Nela Karisma dan NDX, dan itu sangat luar biasa dan seperti mimpi loh. Tambak Negara kok bisa kedatangan artis nasional, apalagi NDX, itu luar biasa. Kegiatan jam 7, jam 3 itu sudah ramai dan macet
parkiran bubar itu jam setengah 2 karena saya menunggu sampai parkirannya di tempat saya itu benar-benar bubar. Nah, itu sangat membantu sebagai promosi Desa Taman Negara, dan karena memang strategi Bendung Gerak Serayu itu dibuat hidram biar di sini masyarakat petani itu merasa terbantu. Biar pertanian itu tidak kekurangan air, adanya program TNI Manunggaling Air itu membantu masyarakat. Seperti itu. Untuk kedepannya, Desa Tamak Negara ini mau dikembangkan seperti apa? Serta apa harapan Bapak sebagai Ketua Pokdarwis untuk Desa Tamak Negara? Ya, harapannya banyak, Mbak. Yang pertama dari segi sumber daya alam. Karena apa? Sekarang kerusakan alam itu sangat terasa sehingga hawanya menjadi panas membara. Kadang hujan sedikit banjir menerjang kemanapun berada. Itu adalah perusakan alam. Oleh karena itu kita salah satunya lewat ekowisata, ya. Kita istilahnya ada program pembibitan, kita kerjasama, ya. Mengumpulkan orang itu susah, tapi kalau mengumpulkan orang untuk kegiatan melindungi bumi, nah salah satunya kan kalau ada yang datang itu merupakan tamu, kita harus persiapkan, ya, biar alam menjadi tetap lestari, penanaman pohon. Kemudian kita sebelah selatan desa adalah Sungai Serayu, yang mana kalau tidak ada program maka akan terjadi tanah longsor di sekitar jalan raya. Oleh karena itu ada penanaman mangrove, yang mana mangrove itu biar tidak terjadi erosi, biar tanah itu tetap terjaga, kedalaman air juga terjaga, ekosistem air juga terjaga. Nah, itu dari sumber daya alam. Kita kerjasama dengan LMDH maupun dengan yang berkepentingan di wilayah hutan yang ada di Taman Negara. Kemudian di bidang kesenian, ya, lewat sanggar-sanggar kita berkolaborasi membuat satu event yang tentunya menampilkan perform dari 5 sanggar tersebut. Kemudian dari tradisi dan budaya, yaitu lewat pelestarian budaya yang sudah ada dari zaman dulu, yaitu lewat kerjasama dengan para kesepuan, terutama kejawen yang ada di Kali Tanjung, mempertahankan dan melestarikan, contohnya sedekah bumi, kemudian ada ruat bumi, dan ada sadranan, yang mana biar itu tidak hilang. Kemudian dari yang terakhir adalah kerjasama di bidang promosi wisata, yaitu dengan stakeholder kita mengintegrasikan tempat-tempat wisata. Ada dermaga, ada Bendung Gerak Serayu, ada Kali Bacin, ya, kolam renang, kemudian ada wisata-wisata lain yang insya Allah nanti akan muncul, ada Newa dan sebagainya. Kita kerjasama, kita promosikan tempat wisata mereka, juga dipromosikan juga yang ada di wilayah desa wisata Taman Negara. Itu cukup. Ya, ada tambahan satu lagi, Mbak, lupa. Yang kita sedang proyek jangka panjang itu, kita dengan kehutanan, selain melestarikan lingkungan, kita juga akan kerjasama dengan perhutani, khususnya LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, tentang kopi. Ya, jadi di lereng-lereng gunung itu sudah ada program penanaman kopi, walaupun kopinya itu masih kopi robusta, ya. Padahal saya kepengennya kopi Liberica loh, karena harganya yang lebih mahal. Kalau Arabica itu datarannya terlalu rendah, dan sementara dengan LMDH sudah menanam kopi, dan rencananya kalau ini terrealisasi, ya, kita akan melakukan pelatihan barista. Kalau kopinya sudah berbuah, dari bukan barista saja, dari pengolahan kopi, baik itu dari cara roasting, kemudian pemilihan kopi yang baik, kemudian sudah di roasting, kemudian ada yang metode natural, ada yang wis dan sebagainya. Karena apa? Masyarakat pemuda sini sangat antusias dengan kopi. Itu. Jadi alangkah baiknya kita punya tanah dari perhutani, kita manfaatkan untuk menanam kopi, kita merubah mindset. Kopi, jangan kita tergantung sama kopi saset yang entah itu dari mana, ya, bahannya apa tidak tahu, tapi kita memanfaatkan alam kita, yaitu mengenalkan produk kopi yang ada di Taman Negara. Itu insya Allah untuk jangka panjang.
utamanya. Terima kasih. Sambil keruput sopinya. Ada yang kurang, Mbak, Mas?